إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kabiran mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma inna na'udzubika an nazilla wa nuzalla an nadilla aw nudalla an nadlima aw nudlama an najhila aw yujhala alaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa husnal khotimah. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bisa hadir memenuhi panggilan, memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pelaksanaan sholat Isya berjamaah. Sholat asar. Bisa tadi. Saya juga hebat. Sholat asar berjamaah. Memang sholat asar ini bisa dikatakan sebagai tengah-tengahnya ritualisme sholat fardu sehari semalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali dari kajian kita pada pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya dari surah Al-Baqarah ayat ke-125, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian ya, dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam agar mereka berdua memelihara kesucian dari Ka'bah Baitullah sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah Baitullah itu sebagai pusat peribadatan umat manusia dari berbagai penjuru dunia. Dan untuk itulah maka Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail untuk memelihara kesucian dari Ka'bah Baitullah itu. Di mana yang dimaksud di sini adalah memelihara Ka'bah, memelihara Baitullah itu mensucikannya dari segala macam penyembahan kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk takhayul, kekhurafatan maupun segala macam yang mengantarkan manusia itu kepada penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu disebut dikatakan mengotori Ka'bah Baitullah. Dan ayat ini sekaligus memberikan gambaran bahwa memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan misi kenabian dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihimussalam, yakni mengajarkan manusia kepada tauhid, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan seluruh syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan umat manusia dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melaksanakan dan menyampaikan semua apa yang telah disampaikan maupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mensucikan Ka'bah Baitullah, sekaligus beliau menjadikan Ka'bah Baitullah itu sebagai tempat kembalinya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyatakan di dalam firman-Nya pada ayat berikutnya, di ayat yang ke-126, Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar
wa bi'sal masir. Allah berfirman di dalam ayat ke-126 ini yang maknanya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ketika Nabi Ibrahim berkata, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, baladan amina, jadi negeri yang aman, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samaroti, dan anugerahilah para penduduknya itu dari berbagai buah-buahan. Nah, jadi kalau saat ini kita melihat Mekah itu sebagai negeri yang aman, tentram, yang damai, dan Allah mencukupi kebutuhan para penduduknya itu dengan berbagai jenis makanan dan buah-buahan, dan anugerah air terbaik yang secara kualitas diakui oleh seluruh umat manusia, itu tentu tidak lain adalah anugerah Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban dari permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sebagaimana kita mengetahui bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail. Sampai usia sangat lanjut, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak dianugerahi putra, tidak dianugerahi keturunan. Dan sungguhnya hal tersebut tentu merupakan satu kegundahan, satu kegelisahan, tidak terkecuali pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim melaluinya dengan penuh kesabaran ujian tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahinya putra dari istri kedua beliau, yakni Ibunda Hajar. Ketika kemudian Allah menganugerahkan kepada Nabiullah Ibrahim itu putra dari istri keduanya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, maka Allah pun kemudian menjadikannya itu sebagai ujian kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah ketika kemudian anak dan istri beliau itu sudah sebegitu dekatnya dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak istri beliau itu dari tempat bermukim mereka di Palestina. Hingga ke suatu wilayah yang tidak berpenghuni, satu wilayah yang tidak berpenghuni, yang menjadi cikal bakal dari negeri Mekah saat ini. Jadi sebuah wilayah yang tandus, yang tidak ada penghidupan sama sekali. Tapi kemudian disitulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan anak dan istri beliau tanpa adanya perbekalan hidup yang lengkap yang bisa menghidupi mereka. Ditinggalkan begitu saja.
Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim telah sampai di tempat itu beserta istri dan anak beliau, segera setelah itu tanpa berkata sepatah apapun, Nabi Ibrahim lalu meninggalkan mereka berdua. Begitu. Dalam kisah yang bisa kita simak dari beberapa keterangan itu, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh-noleh lagi ke belakang, padahal anak istri beliau itu tidak ditempatkan di suatu rumah tinggal begitu. Ya hanya sebuah mungkin suatu tenda atau bagaimana begitu. Dan kemudian Ibu Hajar itu lalu memanggil Nabi Ibrahim. Dipanggil berkali-kali, Nabi Ibrahim tidak juga menoleh, tapi dia terus berlalu begitu. Sampai kemudian akhirnya Ibu Hajar itu lalu menggunakan cara lain, dan beliau itu sudah mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu tentu bukan atas dasar kemauan beliau sendiri. Maka ketika beliau sudah manggil-manggil Nabi Ibrahim tidak kunjung juga noleh gitu, maka beliau kemudian berkata, kiranya engkau meninggalkan kami ini karena perintah dari Tuhan. Padahal sebelumnya beliau sudah yakin kalau itu memang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Ibrahim sendirian. Walaupun dalam beberapa literatur lain itu ada yang mencoba membangun kesan bahwa Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan Ismail itu di tempat yang jauh dari Palestina itu karena kecemburuan dari istri pertamanya, yakni Ibu Sarah itu. Ya ini literatur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu di dalam didapat dari Bible gitu, kisah-kisah seperti itu. Nah kemudian ketika Nabi Ibrahim mendengar seruan seperti itu dari istri beliau, kiranya engkau meninggalkan kami ini karena perintah dari Tuhan, barulah kemudian beliau menoleh begitu. Barulah beliau kemudian berpaling dan kembali mendekat kepada putra dan istri beliau itu seraya mengiyakan apa yang disampaikan oleh istri beliau, bahwa memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan gitu. Karena ini tentu adalah merupakan satu bentuk ujian yang sangat berat gitu. Mengapa sangat berat? Karena bagaimanapun Nabi Ibrahim itu telah dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang sangat uzur, pada usia yang sudah cukup tua begitu, sudah usia yang cukup tua. Dan ketika kemudian anak pertama itu didapatkan dari istri keduanya itu, maka ini kan tentu merupakan satu bentuk kebahagiaan yang tidak ternilai gitu. Anak yang selama ini diharap-harapkan sebagai penerus dari estafet dakwah atau kenabian, penerus risalah, akhirnya kemudian Allah anugerahkan, ini kan tentu merupakan satu kenikmatan yang tidak ternilai. Tapi kemudian Allah tetap menjadikannya sebagai ujian buat beliau. Apakah kenikmatan itu tetap beliau rasakan sebagai sebuah ujian dari Allah, atau kemudian berbeda atau berubah orientasi begitu. Ternyata Nabi Ibrahim tetap kepada dasar risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpaling dari keberadaan atau kesadarannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian beliau laksanakan perintah itu, beliau tinggalkan istri dan anak beliau tercinta itu di satu lembah jauh sekali dari tempat asal beliau di Palestina, karena Palestina ke Mekah itu perjalanan bukan, kalau di masa yang lalu tentu perjalanan bukan perjalanan yang mudah seperti saat ini, membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu. Dan ditinggalkan di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada sama sekali tempat yang memang tidak ada sama sekali satu yang bisa menjadi sandaran hidup di sana. Nah, maka kemudian akhirnya demi mendengar apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim itu, seraya bahwa Nabi Ibrahim menguatkan kesadaran iman dari istri beliau itu, bahwa ini adalah perintah Allah, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang taat dan tawakal kepadanya. Maka ini kemudian semakin menguatkan kesadaran iman dari istri beliau gitu. Kalau memang begitu apa yang diperintahkan oleh Allah, silakan engkau tinggalkan kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Akhirnya kemudian terjadilah peristiwa munculnya air Zam-Zam itu gitu, yang didahului oleh yang hingga saat ini kemudian benar-benar diketahui oleh umat manusia seluruh dunia bahwa air Zam-Zam itu air yang memiliki kualifikasi nomor 1 di seluruh dunia itu. Jadi air satu-satunya air yang bisa dikategorikan sebagai air purba, air Zam-Zam itu air purba. Jadi struktur molekul dari air Zam-Zam itu pernah diselidiki oleh seorang peneliti barat. Itu tidak ada air dari berbagai penjuru dunia itu yang struktur molekulnya itu sama dengan molekul air Zam-Zam. Tidak ada. Nah, kemudian dugaan ahli itu, ya, mereka mengatakan ini struktur molekul dari air di zaman purba dahulu gitu, yang masih ada hingga saat ini. Bahkan pernah ada pula seorang ahli geologi ya, dari Jerman itu, yang kemudian dia masuk Islam itu, dalam satu literatur pernah diberitakan pernah dikontrak oleh pemerintah Saudi itu untuk membersihkan sumur Zam-Zam gitu. Membersihkan sumur Zam-Zam. Maka kemudian dibuatlah tempat-tempat penampungan ya, air itu disedot, air Zam-Zam itu dari sumurnya itu ke tempat penampungan itu yang sudah disediakan cukup besar. Nah, hingga tempat-tempat penampungan yang sudah dibuat cukup besar itu penuh ya, debit air Zam-Zam itu tidak juga berkurang, bahkan naik katanya itu. Jadi permukaan air yang seharusnya disedot dengan mesin penyedot yang besar itu harusnya kan turun tuh, karena sudah disedot itu. Ini ternyata malah tambah naik begitu. Sehingga akhirnya kemudian itu tidak lagi diteruskan proyek untuk membersihkan dasar sumur Zam-Zam itu, karena memang tidak bisa tidak bisa dilakukan proyek, tidak bisa diteruskan proyek seperti itu. Nah, ini juga salah satu gambaran ya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar menunjukkan kemahakuasaannya ya atas apa yang telah menjadi pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim dahulu di awal-awal ketika beliau memenuhi perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istri beliau di tempat yang sangat bisa dikatakan tidak ada harapan hidup begitu. Nah, itu
ketika peristiwa air Zam-Zam itu kemudian muncul, mata air itu semakin membesar. Nah, ini akhirnya yang kemudian mengundang burung-burung padang pasir itu. Mereka semua bergerak ke arah mata air itu. Nah, atas petunjuk dari gerakan burung-burung itulah, maka kemudian ada orang-orang yang kemudian orang-orang padang pasir ini kan salah satunya itu menjadikan petunjuk burung itu untuk melihat, untuk mencari air, sumber air itu. Karena biasanya dengan melihat burung mereka berterbangan, kemudian mereka berputar-putar di satu tempat, ini menunjukkan di situ ada sumber penghidupan atau air, sehingga mereka kemudian mulai bergerak ke sana. Nah, disitulah kemudian rombongan-rombongan pedagang-pedagang Arab yang pada masa dahulu itu melintasi tempat itu dan itu menganggap tidak ada kehidupan di sana. Mereka menemukan ternyata di sana ada sumber air yang melimpah dan ada seorang ibu beserta putranya yang mendiam di tempat itu. Yang kemudian akhirnya mereka anggap sebagai pemilik dari sumber air Zam-Zam itu. Beliau adalah Ibunda Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan beberapa waktu kemudian akhirnya kembalilah Nabi Ibrahim itu menjenguk putranya itu bersama istri beliau. Jadi setelah meninggalkan selama beberapa waktu, beliau kemudian menjenguk kembali putra dan istri beliau, dan kemudian terjadilah peristiwa kurban itu, penyembelihan itu. Jadi peristiwa penyembelihan itu terjadi setelah pertemuan yang kedua kalinya Nabiullah Ibrahim itu ke tempat tersebut, dan kemudian beliau akhirnya melihat betapa bahwa tempat yang dahulunya itu beliau tinggalkan hanya didiami oleh istri dan anak beliau, kemudian sudah berubah menjadi sebuah tempat yang dihuni oleh umat manusia, begitu, dengan sumber mata airnya yang terjamin dan kemudian penghidupan yang sudah berjalan dengan baik di situ. Nah, ini yang kemudian semakin memberikan gambaran kuat ya, bahwa keimanan dan ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan membuahkan satu kebahagiaan ya dalam kehidupan. Satu kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu sifatnya. Dan disinilah kemudian Nabiullah Ibrahim lalu berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah baladan ya, negeri ini. Karena sudah ketika beliau kembali ke Mekah itu sudah menjadi sebuah perkampungan begitu, menjadi sebuah tempat yang ada banyak manusia di situ dengan rumah-rumahnya begitu. Yang dahulunya tempat itu sama sekali tidak menunjukkan ada tanda-tanda kehidupan di situ. Maka kemudian Allah menguatkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu menguatkan dengan doanya kepada Allah untuk menjadikan negeri itu sebagai negeri yang aman dan terjaminnya para penduduknya dengan berbagai kenikmatan dari Allah berupa makanan dan buah-buahan. Tapi kemudian di sini dilanjutkan dengan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dari orang-orang yang beriman di kalangan penduduknya kepada Allah dan hari akhir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan Allah kemudian menimpali, Allah kemudian menyatakan ya, tapi siapa saja yang kafir dari kalangan penduduk Mekah itu, fa umatti'uhu qalilan,
maka kemudian Allah memberinya, merasakannya kenikmatan, memberi atau merasakan kenikmatan kepada orang-orang tersebut qalilan, tapi sebentar, sebentar saja. Tsumma atarruhu ila adzabin nar. Kemudian kami masukkan mereka kelak di akhirat itu ke dalam azab api neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada dengan beberapa ayat sebelumnya yang juga menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada berbagai keutamaan kepada Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Allah menjanjikan bahwa keutamaan itu tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahkan kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Sama juga ketika Allah menyatakan demikian. Artinya di Mekah itu pada realitasnya kemudian ada penduduknya itu yang mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Mereka kemudian menjadikan rumah Allah itu, Ka'bah Baitullah itu, menjadi tempat yang dipenuhi dengan berbagai berhala dan kesyirikan. Sehingga akhirnya kemudian tempat itu yang dahulunya menjadi pusat peribadatan, penyembahan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pusat kesyirikan. Menjadi pusat kesyirikan. Memang orang-orang dari berbagai penjuru datang tetap ke tempat itu. Sesuatu yang kemudian membuat gundah Abrohah itu ketika beliau akhirnya mengerahkan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi pada saat yang sama di situ menjadi pusat kesyirikan, karena orang-orang kafir Mekah itu kemudian menempatkan berbagai macam berhala itu sebagai tujuan penyembahan atau peribadatan mereka. Yang inilah yang kemudian menjadikan akhirnya Ka'bah itu menjadi pusat kesyirikan. Dari yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu untuk menjaga kesucian Ka'bah Baitullah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pada ayat berikutnya 127, masih terkait dengan Nabiullah Ibrahim dan Ka'bah Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah, wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim menaikkan al-qawaidah, jadi meninggikan pondasinya Ka'bah. Minal baiti, yakni Baitullah, wa Ismailu, bersama dengan Nabiullah Ismail. Kemudian mereka bersama-sama berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Tuhan kami,
terimalah apa yang telah kami persembahkan kepada Engkau, innaka antas samiul alim, dan sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kabar, ya, informasi bahwa dahulu Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail itu telah melaksanakan upaya, disebutkan di sini yarfa'ul qawaida, menaikkan atau meninggikan pondasi dan dindingnya Ka'bah. Maka atas dasar ayat ini ada beberapa mufassir itu menjelaskan bahwa sebenarnya yang membangun Ka'bah Baitullah itu bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Gitu. Nabiullah Adam alaihi salam. Yang kemudian dalam kurun waktu yang sangat lama, akhirnya bangunan Ka'bah Baitullah itu kemudian menjadi runtuh, ya. Nah, Nabiullah Ibrahim itu kemudian ketika kembali ke Mekah menemui putra dan istrinya itu untuk yang kedua kalinya, beliau kemudian mengajak Nabi Ismail itu untuk memperbaiki satu bangunan yang kelihatan kelihatan ada pondasinya begitu. Kelihatan ada pondasinya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk memperbaiki bangunan itu dan meninggikan pondasinya serta dindingnya itu. Nah, ini yang bagi para sebahagian mufassir itu mereka menyebut bahwa sebenarnya Ka'bah itu telah Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk membangunnya dahulu bersama umatnya di masa yang lalu. Dan artinya kalau memang ini menjadi satu gambaran, ya, maka tentu Ka'bah Baitullah ini adalah merupakan tempat peribadahan tertua di muka bumi, karena sudah dibangun sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan ada sebagian mufassir yang lain, ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa Ka'bah itu sebenarnya yang bangun malaikat, begitu. Yang membangun malaikat, kemudian mereka membawanya ke dunia. Mereka membawa turun ke dunia itu untuk dijadikan sebagai tempat penyembahan atau penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dahulu malaikat pun juga ikut melakukan peribadahan itu di sana. Ya, Nabi Ibrahim kemudian hanya dikatakan diperintahkan untuk meninggikan bangunan yang dahulunya sudah pernah ada. Maka kemudian sebagai hasil dari apa yang telah mereka lakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, yakni upaya kami untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkaulah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan pula pada ayat berikutnya 128.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mereka kemudian berdoa, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami 2 orang muslim, yakni 2 orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, juga dari anak-anak keturunan kami, ummatan muslimatan laka, sebagai umat yang berserah diri hanya kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan berilah kami petunjuk tentang cara-cara kami beribadah, manasik kami, yang kemudian dikenal sebagai manasik haji gitu. Wa tub alaina, dan ampunilah diri kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha memberikan kasih sayang. Para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manasik haji itu salah satunya adalah tata cara yang telah diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim. Telah Nabiullah Ibrahim, ya, ada ibadah tawaf, kemudian dengan bacaan-bacaan talbiyahnya, ada ibadah sa'i, ada ibadah melempar jumroh dan sebagainya, itu yang kemudian kita kenal sebagai manasik haji. Itu adalah ritual atau manasik yang memang telah Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berdasarkan kepada ayat ini. Karena di ayat ini Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah, wa arina manasikana wa allimna manasikana, artinya wa arina artinya allimna, ajarkanlah kami, begitu. Ajarkanlah kami. Jadi bukan Nabi Ibrahim ngarang-ngarang sendiri, begitu. Termasuk juga syariat pakaian yang harus dikenakan. Pakaian yang harus dikenakan pada saat pelaksanaan ibadah haji itu kan meneladani dari apa yang dahulu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu datanglah masa-masa kegelapan ketika kemudian umat manusia berpaling dalam tata caranya, sehingga dahulu meskipun mereka melakukan tawaf, melakukan ibadah haji, tapi ada yang kemudian bertelanjang bulat gitu pada masa jahiliyah itu. Ibadah melakukan tawaf sambil bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk melepaskan sisi-sisi keduniaan mereka. Tapi ini bahkan terlalu berlebihan akhirnya. Terlalu berlebihan. Kalau Nabi Ibrahim kan mengajarkan menggunakan pakaian ihram yang tidak berjahit. Jadi saking sederhananya tidak boleh berjahit, tidak boleh dijahit, tidak boleh dimodel begitu. Nah, tapi yang ekstrim malah udah dah sekalian enggak usah pakaian gitu. Enggak usah berpakaian, sanmisan berserah diri. Nah, ini ya justru malah hulul istilahnya, berlebihan di dalam beribadah dan kemudian menjadi satu hal yang diharamkan. Itu termasuk manasiknya orang-orang jahiliyah ketika mereka berhaji ke Baitullah. Karena sungguhnya apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabiullah Ibrahim itu sesuatu ajaran yang sangat sempurna, bukan sekedar dibuat-buat oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, doa inilah yang kemudian sering akhirnya dibaca oleh kita umat Islam nih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah
apa yang telah kami persembahkan kepada Engkau. Jadi ibadah kami, pengorbanan kami, semua menjadi persembahan dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang dimaksud itu adalah bahwa pengorbanan kami itu semata-mata ikhlas karena Allah. Niat semata-mata berharap ridhonya Allah. Dan Allah tidak bisa dikelabui, karena memang Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati sanubari manusia. Bahwa dia itu motivasinya karena apa, pastilah Allah tahu. Jadi doa ini sekaligus menjadi faktor pendorong buat kita umat manusia untuk bisa menata hati dan pikiran kita, memurnikan keikhlasan kita semata-mata hanya berharap ridhonya Allah. Dan untuk itu Allah pasti mengetahui apa yang menjadi dari isi hati kita. Kemudian kita juga memohon pertaubatan kepada Allah, memohon ampunan Allah, karena tentu sebagai manusia kita tidak pernah bisa melepaskan diri kita dari kesalahan dan dari kealpaan. Makanya kemudian manusia dan salah itu kalau dalam bahasa Arab itu satu akar kata gitu. Manusia itu al-insan, jamaknya an-nas. Al-insan itu manusia, jamaknya an-nas. Manusia jamak. Lupa itu nisyan dalam bahasa Arab. Nisyan itu lupa. Insan itu manusia. An-nas itu juga manusia. Jadi artinya memang manusia itu tempatnya lupa, satu akar kata itu sudah. Satu akar, tempatnya salah, tempatnya khilaf itu manusia. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan kita itu sebagai bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah benar-benar memberikan pintu-pintu kasih sayangnya terbuka lebar untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini kemudian membuat iri dari umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi begitu. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa kepada umatnya baginda Nabi, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat-umat selainnya. Tidak diberikan kepada umat-umat selainnya. Bahkan para nabi pun juga sama memiliki perasaan seperti itu. Katakanlah seperti Nabi Adam itu dalam satu riwayat itu ada penuturan, ya, ada penuturan dalam satu riwayat bagaimana Nabi Adam itu menyeru kepada Allah tentang keistimewaan yang didapatkan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bahwa Nabi Adam itu pernah menolak satu syariatnya Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Dan satu kesalahan itulah yang kemudian menjadikan Nabi Adam itu dikeluarkan dari surganya Allah. Hanya satu kesalahan itu saja. Sementara umatnya baginda Nabi bolak-balik melakukan kesalahan begitu. Tetapi Allah juga menjanjikan rahmat dan ampunannya yang luas tak bertepi kepada umatnya baginda Nabi. Bahkan disebutkan juga Nabiullah Adam itu masih belum mendapatkan ampunannya Allah ya, kecuali setelah beliau tiba di wilayah atau di kota Mekah itu. Setelah tibanya, kan karena beliau itu kan dahulu ketika dikeluarkan dari surga, beliau dengan dengan istri beliau itu kan di dalam satu riwayat itu kan disebutkan terpisah sangat jauh gitu.
Satu itu oleh Allah diturunkan di Afrika Utara, satunya lagi diturunkan di Yerusalem. Dan kemudian setelah beberapa waktu mereka berjalan, akhirnya bertemulah mereka di di kota Mekah, begitu, di kota Mekah sekarang. Yang kemudian disitulah Allah menganugerahkan ampunannya, maghfirahnya kepada Nabi Adam dan istri beliau. Jadi ini yang menjadi salah satu keistimewaan pula dari kota Mekah dan para penghuninya. Kemudian masih dalam tema yang sama, kalau kita lihat pada ayat berikutnya 129, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah dalam firman Allah ke-129 ini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini juga doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka. Ya, penduduk Mekah itu. Bangkitkanlah di tengah-tengah mereka, utuslah di tengah-tengah mereka rasulam minhum, seorang utusan dari kalangan mereka, yakni dari kalangan penduduk Mekah itu. Yatslu alaihim ayatika, yang dia itu nanti akan mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajari mereka tentang Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, yakni hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka penduduk Mekah, penduduknya, dari berbagai kesyirikan dan penghambaan kepada selain Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itu juga buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu. Buah dari doanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini dahulu oleh Allah diberitakan telah berdoa bahwa di tengah-tengah mereka itu hendaklah Allah mengutus seorang utusannya dari kalangan penduduk Mekah. Dan memang akhirnya Allah kemudian jadi dari rentang Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ini ya beratus-ratus abad gitu. Karena dari rentang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa ini kan utusan terakhir sebelum Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad. Ini para sejarawan menyebut itu angka sekitar 5 abad atau 500 tahun. 500 tahun rentang waktu antara Nabi Isa diutus oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu rentang waktunya 500 tahun. Nah, jadi apalagi dari Nabiullah Ibrahim sebagai bapak dari para nabi dan rasul, beribu-ribu, artinya berabad-abad, tidak sebentar gitu. Tapi Allah kemudian mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bahwa itu di antara doa-doanya Nabi Ibrahim adalah adanya kota Mekah ini yang dijamin oleh Allah keamanannya, keberkahannya, termasuk juga adanya Nabi Muhammad yang diutus dari kalangan penduduk kota Mekah ini. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan sebagai buah dari doa-doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya memang Nabiullah Ibrahim ini pribadi yang
sangat luar biasa agung gitu. Dalam pandangannya Allah itu, karena Allah telah menjadikan berbagai keutamaan itu telah dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu, termasuk juga diutusnya Nabi terakhir, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus dari risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan artinya memang benar-benar bahwa Allah itu telah menjadikan para nabi itu adalah dari garis keturunannya Nabi Ibrahim, dari garis keturunannya Nabi Ibrahim. Walaupun di dalam riwayat Nabi Ibrahim sendiri itu disebutkan orang tua beliau itu adalah pembuat berhala begitu. Walaupun ada juga mufassir yang mengatakan itu bukan orang tuanya gitu. Bukan orang tuanya Nabi Ibrahim, tetapi pamannya gitu. Ada yang menyebut begitu. Pamannya Nabi Ibrahim. Ada pandangan para mufassir yang menyebut demikian. Walaupun di dalam Al-Quran itu disebut Aba, Nabi Ibrahim itu menyebut kepada Zar, kepada Zar itu ya, ayahnya itu menyebut Aba, tapi itu bukan Aba yang dimaksud seperti panggil, itu hanya panggilan saja. Tapi sebenarnya dia adalah pamannya Nabi Ibrahim. Demikian mungkin sekalian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini. Ada mulai dari ayat 126 sampai 129. Ini adalah merupakan ayat yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW perjalanan kehidupan Nabiullah Ismail beserta putra beliau dengan yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membangun kembali Ka'bah Baitullah, termasuk juga doa-doa yang dihaturkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik di dalam Al-Qur'an, adalah dalam rangka untuk kita menjadikan beliau Nabi Ibrahim itu sebagai ibrah ya, hasanah, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya umat Islam. Mungkin demikian Bapak sekalian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh para jemaah sekalian. Mungkin setelah kita tutup ya, kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Tafadhol.